Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis, saya guru sosiologi di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Gisting. Dan pada kali ini, ayo kita belajar bareng-bareng. Untuk materi kelas 12 di bab 2, kita akan belajar tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Kita hanya akan belajar subbab pertama, bagian pertama, yaitu globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan komunitas lokal. Karena ada subbab-subbab yang lain, kita tidak bisa mencampurkannya karena agak kurang efektif ketika kita harus menggunakan video. Tapi mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa belajar tentang apa itu globalisasi, tentang apa itu komunitas lokal, dan kalian bisa tahu dampaknya antara globalisasi dan komunitas lokal. Bagaimana dampak globalisasi terhadap komunitas lokal. Oke, sebelum kita panjang lebar membahas tentang globalisasi, tentu kita harus tahu dulu dong apa sih itu globalisasi. Jadi, globalisasi adalah progres integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produksi, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Setelah kita paham tentang apa itu globalisasi, tentu kita harus paham juga tentang apa sih faktor penyebab globalisasi. Kenapa sih globalisasi ini bisa terjadi? Jadi, yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan tentang teknologi transportasi. Jadi, beda sekali yang dulu orang-orang bepergian dengan awalnya hanya jalan kaki, ditemukan mesin dinamo, akhirnya ditemukan kendaraan bermotor, ditemukan mobil, ditemukan motor, dan akhirnya diciptakan kapal laut. Orang-orang bisa menyeberang antar pulau, antar benua, dan sekarang karena kemajuan ilmu pengetahuan di bidang transportasi, akhirnya ada pesawat terbang, dan itu memudahkan memangkas jarak, memangkas waktu, memangkas biaya orang-orang yang ingin bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi yang pertama adalah kenapa bisa terjadi globalisasi, karena kemajuan ilmu pengetahuan di bidang transportasi. Dan selanjutnya apa sih faktor yang kedua? Jadi faktor yang kedua adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini bisa kita lihat, kalian semua sekarang sudah punya smartphone, kalian sudah punya gadget, dan ada internet. Di situ semakin terbuka informasi yang ada di dunia, informasi di belahan dunia manapun. Karena adanya internet, kita bisa mengaksesnya. Termasuk ketika kalian menonton video ini, kalian sudah menggunakan internet. Itu adalah salah satu bentuk positif dari globalisasi. Dan yang faktor ketiga adalah kerjasama ekonomi internasional. Jadi kita yang tinggal di Indonesia bisa menikmati barang-barang hasil produksi dari negara-negara yang ada di Eropa, yang ada di Cina, dan ada dimanapun. Termasuk ketika kalian menonton video ini, mungkin kalian menggunakan HP Samsung yang buatan Korea Selatan, atau buatan HP manapun termasuk Xiaomi buatan Cina, dan HP-HP buatan negara-negara lain. Itu adalah bentuk globalisasi di bidang kerjasama ekonomi internasional. Yang dulunya pasar ekonomi tidak keluar negaranya, sekarang pasar ekonomi dunia, pasar ekonomi internasional memungkinkan seseorang, memungkinkan negara untuk berdagang dengan negara lainnya. Setelah kita paham faktor penyebab globalisasi, kita juga perlu untuk paham tentang macam-macam globalisasi. Jadi yang pertama adalah globalisasi informasi yang sudah saya bilang tadi. Karena adanya internet, kita bisa mengakses informasi dimanapun, kapanpun, dan di belahan dunia manapun. Informasi apapun bisa kita dapatkan, termasuk semalam pertandingan Liga Champion antara MU melawan PSG. Itu dengan skor 2-3 kalau tidak salah, dengan kemenangan MU. Kalian bisa tahu informasinya padahal pertandingannya baru semalam, dan kalian tidak tinggal di Eropa. Bayangkan kalau itu dibuat dengan tulisan atau hanya media cetak, itu kalian untuk mengirim koran dari Eropa ke sini akan sangat lama. Tapi karena adanya internet, jadi globalisasi informasi itu terjadi. Jadi kita bisa tahu informasi
tentang sebuah kejadian, sebuah peristiwa atau apapun itu yang terjadi di negara lain, terjadi di daerah lain, terjadi di kota lain, dan kita bisa mengakses informasi itu kapanpun. Bahkan saat kalian sekarang lagi rebahan, kalian lagi buka HP, kalian bisa mengakses informasi yang ada di negara-negara lain, informasi tentang politik, informasi tentang ekonomi, informasi tentang teknologi, dan informasi tentang apapun kalian bisa mengaksesnya dari handphone kalian. Selanjutnya, macam-macam globalisasi yang kedua adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi, kita bisa merasakan kita pakai produk-produk dari luar dan orang luar bisa pakai produk dalam negeri. Kita bisa mengimport barang dan kita bisa mengekspor barang. Selanjutnya, globalisasi kebudayaan. Budaya yang sangat banyak masuk ke Indonesia seperti budaya Arab, budaya Eropa, dan budaya-budaya lain yang masuk kepada kita dan kita bisa mengadopsinya. Ada yang baik dan ada yang buruk. Setelah kita bahas apa itu globalisasi, kita sudah bahas definisinya, kita sudah paham faktor-faktornya, kita sudah bahas macamnya juga, dan kita perlu tahu juga nih bahwasanya globalisasi itu punya dampak positif dan punya dampak negatif. Dampak positifnya yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya akses informasi sekarang jadi lebih mudah. Kita bisa mengakses informasi apapun, kapanpun, dan sangat mudah dengan adanya internet. Selanjutnya, komunikasi makin mudah, makin murah, dan makin cepat. Kalian bisa tanyakan kepada orang-orang yang zaman dahulu itu ketika harus menelpon atau harus SMS itu biayanya lumayan juga. Bahkan orang-orang yang sebelumnya belum ada HP itu jauh lebih mahal lagi, jauh lebih sulit lagi, jauh lebih lama lagi dibanding kita yang sekarang sudah ada internet. Kita bisa pakai WA, kita bisa pakai email, dan kita bisa langsung telepon. Itu sangat memudahkan sekali, sangat memangkas waktu, sangat memangkas secara ekonomis pun lebih murah dan jauh lebih cepat. Selanjutnya, dampak positif dari globalisasi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Dengan mudahnya kita mengakses informasi, kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru, ilmu yang dulunya tidak kita tahu, kita bisa mengaksesnya. Salah satunya kalian bisa tutorial di YouTube, banyak sekali ilmu-ilmu, termasuk cara membuat video, cara untuk editing video, cara untuk belajar yang mudah, dan cara apapun kalian bisa belajar di internet, kalian bisa tutorial di YouTube kalau kalian ingin belajar apapun. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat. Kalau kalian belajar sejarah, kalian akan tahu bagaimana sih kondisi ekonomi Indonesia pada zaman 45, pada tahun 80-an, dan pada saat sekarang. Dan kalian bisa bandingkan, kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian, kepada nenek kalian, itu secara taraf ekonomi dulu dan sekarang sangat jauh sekali. Jadi karena adanya globalisasi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tentu jauh meningkat. Dan ketika kita sudah bahas sisi positifnya, pasti ada juga dampak negatif dari globalisasi. Kita akan bahas. Jadi dampak negatifnya yang pertama itu bergaya ala kebarat-baratan. Dan kenapa sih kebarat-baratan ini dianggap tidak baik sedangkan kita juga sebenarnya ke timur-timuran? Apakah itu budaya kita? Jadi sebenarnya karena masuknya Islam ke Indonesia, mayoritas kita adalah Muslim, jadi budaya kebarat-baratan itu dianggap negatif, dan itu benar-benar negatif karena itu merusak moral. Tapi tetap ada yang bisa kita tiru adalah semangat orang Eropa untuk mau belajar, untuk mau berkembang, tapi untuk budayanya, budaya untuk berpakaian, dan budaya-budaya yang tidak baik dan tidak sesuai ajaran Islam itu tentu harus kita filter dan jangan sampai kita ikut-ikutan ke barat-baratan. Selanjutnya, dampak negatif yang kedua adalah sikap individualisme yang mendominasi. Jadi di desa dan di Indonesia khususnya di desa itu sikap gotong royong, sikap kerjasama zaman dahulu itu sangat erat sekali, tapi gara-gara globalisasi juga orang-orang semakin individualis. Kalau kalian pernah tinggal di kota, kalian bisa tanya teman kalian yang mungkin ada di kota atau keluarga kalian yang ada di kota. Biasanya bahkan mereka tidak kenal dengan tetangganya sendiri. Mereka tidak kenal apa itu gotong royong dan mereka hanya bekerja, berangkat pagi, pulang sore, memikirkan kehidupannya sendiri tanpa memikirkan tetangganya, tanpa memikirkan lingkungannya. Asalkan mereka kaya, asalkan mereka bahagia, asalkan mereka senang, mereka tidak memikirkan lingkungan. Dan ini benar-benar terjadi. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa setelah lulus kalian bisa coba kerja di kota dan kalian akan merasakan bagaimana perbedaan antara gotong royong, antara kekeluargaan yang ada di desa dan sikap individualisme yang sangat tinggi di kota. Selanjutnya, dampak negatif yang ketiga adalah sikap konsumtif.
secara konsumsi seharusnya kita hanya membeli barang yang kita butuhkan, tapi karena globalisasi, kalian bisa mengakses lewat HP kalian, kalian bisa buka Tokopedia, kalian bisa buka Shopee, kalian bisa buka aplikasi Lazada, kalian bisa buka aplikasi apapun, itu kalian akan lapar dari segi penglihatan. Kalian melihat harga yang bagus, kalian melihat barang yang bagus, akhirnya kalian banyak membeli barang yang tidak sesuai fungsinya, tapi hanya karena ingin, hanya karena bagus, hanya karena keinginan, tapi bukan karena kebutuhan. Itu sifat konsumtif yang salah satunya adalah dampak dari globalisasi. Dan selanjutnya, hilangnya rasa cinta terhadap produk lokal dalam negeri. Seperti kalau kalian suka dengan jam tangan, mungkin kalian tahu jam tangan Rolex, kalian tahu jam tangan Patek Philips, dan jam-jam tangan lainnya. Itu banyak sekali produk-produk yang akhirnya masuk ke Indonesia, padahal kita punya produk-produk yang sangat bagus di Indonesia, produk jam tangan atau tas ataupun baju Zara atau baju merek apapun itu, padahal di Indonesia banyak sekali produk-produk yang sangat bagus. Contohnya ini jam tangan, ini buatan lokal, ini Chronox. Jadi kita sekaligus belajar, dan ini pembuktian bahwasanya guru kalian cinta terhadap produk lokal yang ada di dalam negeri. Selanjutnya, karena kita akan belajar tentang dampak globalisasi terhadap komunitas lokal, setelah kita paham tentang apa itu definisi globalisasi, kita sudah bahas tentang faktor penyebab globalisasi, kita sudah bahas macam-macam globalisasi, kita sudah bahas dampak positifnya, kita sudah bahas dampak negatifnya, dan kita perlu juga nih bahas apa itu komunitas lokal. Jadi secara gampangnya, komunitas lokal adalah sekelompok orang yang berinteraksi dan tinggal di lokasi yang sama. Saya ulangi lagi, jadi komunitas lokal adalah sekelompok orang yang berinteraksi dan tinggal di lokasi yang sama. Jadi apa sih penyebabnya? Apa sih dampak dari globalisasi terhadap komunitas lokal ini? Dampaknya itu ada banyak. Dampaknya salah dua, salah tiga. Kita akan bahas dampaknya satu persatu. Dampak yang pertama adalah urbanisasi. Jadi karena semakin berkembangnya ekonomi, akhirnya di perkotaan banyak tumbuh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Akhirnya terjadi urbanisasi. Banyak anak-anak dari desa, banyak remaja, banyak orang-orang dari desa yang akhirnya pindah ke kota. Itu adalah urbanisasi, dan urbanisasi pun menimbulkan banyak permasalahan lainnya. Dan kita akan bahas yang kedua. Yang kedua adalah kesenjangan sosial ekonomi. Ketika kalian tinggal di desa, itu jenis pekerjaannya tidak terlalu berbeda, dan dari segi penghasilan tidak terlalu jauh. Tapi ketika kalian di kota dengan spesialisasi pekerjaan yang berbeda-beda, antara direktur, ada manajer, ada cleaning service, ada tukang sapu jalan, itu penghasilan mereka berbeda-beda, sangat jauh sekali gaji mereka. Akhirnya terjadi kesenjangan sosial ekonomi. Dan selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Jadi mudahnya transportasi, mudahnya informasi, mudahnya komunikasi, mudahnya kerjasama internasional, itu membuat banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Danone, perusahaan Perancis, selanjutnya banyak juga perusahaan dari Amerika, perusahaan dari Cina yang ada di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Dan itu limbahnya dibuang ke sungai, dibuang ke laut, dibuang ke sekeliling, dan itu benar-benar merusak lingkungan, dan terjadi pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia. Kalau bisa dibandingkan, dulu sangat asri dan sekarang polusi sangat terlihat. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian. Dulu mereka bisa melihat capung dengan mudah, tapi mungkin kalian sekarang untuk melihat capung, kalian mungkin akan sangat susah, dan bahkan kalian yang mungkin harus cari di internet apa sih itu capung. Pada zaman nenek kalian, pada zaman bapak kalian atau kakak-kakak kalian, itu mudah sekali menemukan capung. Itu adalah bukti bahwasanya suatu lingkungan masih asri. Tapi ketika lingkungan itu sudah terkontaminasi, capung tidak akan mau tinggal di tempat itu lagi. Dan dampak yang selanjutnya adalah kriminalitas. Jadi karena ada yang semakin kaya, ada orang yang sangat kaya, ada orang yang miskin. Orang yang miskin ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial, karena kesenjangan sosial ekonomi yang terlalu tinggi, dan itu menyebabkan terjadinya
kriminalitas. Karena rasa iri, karena rasa dengki, akhirnya terdesak oleh kebutuhan ekonomi, terjadilah kriminalitas, baik itu kriminalitas yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, maupun kriminalitas akibat kesenjangan ekonomi dan kebutuhan akan fashion dan lain-lain, dan gaya hidup itu menyebabkan seseorang berbuat kriminal. Dan dampak yang terakhir adalah lunturnya eksistensi dan jati diri bangsa. Jadi kita semakin ke barat-baratan, kita semakin ke timur-timuran, kita lupa terhadap jati diri kita itu siapa, dan lunturnya eksistensi. Kita semakin bangga dengan produk-produk luar, kita semakin bangga dengan budaya luar, kita semakin bangga dengan budaya barat, kita semakin bangga dengan budaya Eropa, tapi kita lupa bahwasanya kita adalah budaya yang besar, kita punya nilai-nilai yang sangat bagus, kita lupa bahwasanya kita adalah bangsa yang besar. Dan terakhir, sebagai tugas untuk materi ini, kalian bisa ulang-ulang video ini kalau kalian masih kurang paham, dan kalian bisa baca kembali referensinya, kalian bisa baca LKS-nya, kalian bisa gunakan internet untuk googling apa itu globalisasi dan bagaimana dampaknya terhadap komunitas lokal. Dan tugas kalian adalah coba tanyakan kepada orang tua kalian atau tetangga kalian atau kakak kalian yang kelahiran 90-an atau kelahiran 80-an atau lebih tua, dan coba bandingkan, coba sih tanyakan apa sih perbedaan mereka dulu dan apa perbedaannya yang sekarang. Apakah lebih enak dulu atau lebih enak sekarang? Kalian bisa tanyakan dan kalian buat videonya. Kalian buat video ketika kalian bertanya, dan jawaban tidak perlu panjang-panjang, durasinya juga tidak perlu panjang-panjang, kalian hanya perlu cerita sedikit saja, selanjutnya kalian videokan. Kalau kalian lagi di kebun pun nggak masalah, kalian tanya kepada orang tua kalian, apa sih bedanya zaman dulu sama zaman sekarang, apakah lebih enak atau lebih susah, gimana sih teknologi zaman dulu, gimana sih informasi zaman dulu, gimana sih kalau mau pergi kemana-kemana zaman dulu, lebih enak sekarang atau lebih enak dulu. Nanti kalian buat videonya, nanti akan saya gabungkan satu video dari video-video kalian, akan saya gabungkan dan akan saya unggah juga ke YouTube, jadi kalian bisa lihat jawaban-jawaban kalian di minggu depan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.